Semarang, kota yang bisa saya sebut sebagai rumah. Di kota ini, saya menghabiskan masa SMA saya dan juga menjadi kota tempat orang tua saya menghabiskan masa tuanya. Namun kedatangan saya ke Semarang bukan untuk pulang, melainkan mencari fakta-fakta tentang kematian Gama Rizky Nata Oktavandi yang coba dikaburkan dengan narasi tawuran antar kelompok gangster. Pengkaburan fakta ini muncul dari adanya perubahan-perubahan narasi yang disebarkan oleh kepolisian. Awalnya, lokasi tawuran dikatakan di depan kompleks perumahan Greenwood, lalu diubah ke perumahan elit Paramount, dan kemudian berubah lagi di Jalan Simongan. Pengkaburan fakta melalui narasi yang terus berubah diceritakan Kristi Utami, salah satu jurnalis lokal Semarang. Kristi juga mengatakan saat kasus ini mencuat, ada instruksi untuk tidak menghubungi atau melakukan konfirmasi ke keluarga Gama. Waktu itu sempat ada instruksi bahwa salah satu dari anggota kepolisian yang menginstruksikan supaya kalian jangan pergi ke rumah korban karena keluarga korban tidak berkenan untuk diliput atau keluarga sudah meminta kasus ini tuh untuk istilah yang waktu itu disampaikan. Coba saya ingat-ingat dulu. Intinya dia meminta, saya lupa kalimat tepatnya, tapi intinya dia meminta untuk kami wartawan itu tidak datang ke rumah korban gitu. Terus kemudian kami juga agak kesulitan mengakses korban karena waktu itu korban saya paham mungkin ketakutan ya, mungkin ada ketakutan yang ternyata belakangan saya ketahui ada sebabnya gitu kenapa mereka sangat ketakutan terhadap wartawan. Saya juga kesulitan mencari orang-orang yang bersedia menceritakan yang terjadi di malam naas itu. Saat memperkenalkan diri sebagai wartawan dan mengutarakan maksud kedatangan saya, wajah dan gerak-gerik orang-orang pun berubah. Satu kalimat yang sampai kini terngiang. Mereka berkata, kalau saya ngomong sama wartawan, saya nggak akan selamat. Kalau mbak kan ada kantor yang jagain, apalagi dari Jakarta. Penolakan juga datang dari keluarga korban dan saksi. Bahkan salah satu orang tua saksi berinisial S berkata, "Sudah, ikuti saja kata polisi, supaya kami bisa hidup tenang." Instruksi juga saya dapatkan dari seorang perwira tinggi Polda Jawa Tengah. Dia meminta saya untuk membuat berita yang menyenangkan. Namun sebagai jurnalis ada rasa kesal yang saya rasakan, mengingat ada satu nyawa anak-anak melayang karena ditembak anggota polisi. Seperti kata pepatah, sebaik-baiknya bangkai ditutup, busuknya akan tercium juga. Ada juga masyarakat yang terus mendorong agar kasus Gama tidak dimanipulasi. Iwan Arifianto, wartawan lokal yang pertama kali mengetahui kasus penembakan ini melalui media sosial, mengatakan perbedaan temuan dalam internal kepolisian atas kasus ini justru membuat masyarakat tidak percaya pada polisi. Masyarakat udah jengah ya, udah jengah dengan praktik-praktik yang ditujukan oleh polisi ya. Maksudku ini kan sebuah rangkaian bahwa dulu ada kasus yang paling bisa kita sebut paling heboh ya, paling spektakuler yaitu kasus Ferdi Sambo, yang mana ketika konferensi atau konversi pers awalnya seperti itu, tapi fakta sebenarnya itu malah berubah. Nah, yang kasus ini juga kurang lebih ini nggak apple to apple ya, tapi kurang lebih hampir sama. Bagaimana ketika polisi memberikan keterangan awal konversinya bahwa itu terjadi penyerangan dan lain sebagainya, belakangan juga tidak terbukti. Nah, kemudian polisi juga menuding ya bahwa korban adalah gangster, padahal kawan-kawan sekolahnya maupun gurunya dia adalah anak paskibraka, kemudian dia juga aktif di sekolah, aktif di masyarakat lingkungan sekitarnya. Nah, fakta-fakta ini kita peroleh juga di lapangan ketika kita melakukan peliputan. Nah, dari berbagai alasan-alasannya aku jelasin di awal tadi, mungkin itu masyarakat ada kemarahan tersendiri, terutama di jaringan masyarakat sipil ya, itu kok bisa ada pernyataan polisi yang yang terlalu membesar-besarkan kejadian gangsternya, bukan kejadian penembakannya. Padahal esensi dari kasus ini adalah polisi menembak pelajar, bukan soal gangsternya. Nah, pelaku penembakan Aibda Robik telah dijatuhi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh sidang Majelis Kode Etik. Sayangnya, sidang ini dilakukan tertutup
Bahkan keluarga pun tidak diberi kesempatan untuk mendengar pembelaan Robik yang menembak mati Gama. Ketika saya mencari tahu pembelaan Robik dengan bertanya kepada Komisioner Kompolnas Hoirul Anam, jawabannya sungguh mengecewakan. Kami Kompolnas, bukan pengacaranya Robik. Robik punya hak untuk melakukan pembelaan diri. Minimal tadi di sidang sudah menyampaikan pembelaannya sampai akhir, bahkan dia juga menolak ya putusan dan dia mengambil sikap untuk banding. Makanya dikasih waktu 3 hari ya. Gitu. Namun saya tidak bisa bertanya ke Robik. Penjagaan dari Propam begitu ketat. Hingga saat keluar ruang sidang pun kami didorong keras oleh Propam. Penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik terhadap Gama, siswa SMKN 4 Semarang, muncul dengan banyak versi dari pihak Kapolrestabes Semarang, versi dari Kabid Propam Polda Jawa Tengah, dan juga fakta-fakta yang ditemukan oleh jurnalis di lapangan. Itu sangat berbeda dan menimbulkan kebingungan di masyarakat, sehingga memang kasus Gama ini butuh perhatian khusus dan pengawalan khusus. Aibda Robik sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka pasca sidang etik kemarin, dan dia sudah diberhentikan dengan tidak hormat. Jadi memang kita masih menunggu di pengadilan sanksi berat apa yang akan dijatuhkan kepada Aibda Robik, dan apakah Gama bisa mendapatkan keadilannya. Masa liputan saya di Semarang telah habis. Saat berpamitan kepada keluarga Gama yang akhirnya mulai terbuka kepada kami dan wartawan lainnya, ada ucapan yang menohok yang diutarakan oleh ayah Gama. Apakah anak saya pantas ditembak mati seperti itu? Anak saya bukan gangster. Apakah ada keadilan buat Gama? Irin Wardani, Dwi Agung, Semarang, Jawa Tengah. 15 terdakwa mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK divonis 4 dan 5 tahun penjara karena melakukan pungutan liar di rumah tahanan KPK. Vonis ini diberitakan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat sore. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Mariono, memberikan vonis kepada 15 terdakwa ex-pegawai rutan KPK sebanyak 4 hingga 5 tahun kurungan penjara. Selain memberikan hukuman kurungan penjara, hakim juga menghukum para terdakwa dengan membayar denda dan uang pengganti dalam jangka waktu paling lama 1 bulan. Nilai uang pengganti tersebut dikurangi aset terdakwa yang telah disita, harta benda para terdakwa juga dapat dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Namun jika tidak mencukupi akan diganti kurungan pengganti. Satu bundel printout terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, masing-masing dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 4 bulan.